Halo teman-teman, saya Adam Malewa Kaisar. Kali ini saya akan membuat video membahas tentang manajemen ilmu filsafat. Apa sih manajemen ilmu filsafat itu menurut para ahli? Nah, yang pertama, menurut Hasibuan mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen menurut Terry dalam Nawawi adalah pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditentukan dengan menggunakan tangan orang lain. Kemudian, manajemen menurut Niti Semito adalah suatu ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Menurut Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, menurut Siswanto mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya yaitu filosofi manajemen. Manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata manajemen, yang kata dasarnya adalah manage. Definisi manage menurut Kamus Oxford adalah to be in charge or make decisions in a business or an organization, atau memimpin atau membuat keputusan di perusahaan atau organisasi. Dan definisi manajemen menurut Kamus Oxford adalah the control and making of decision in a business or similar organization, yaitu pengendalian dan pembuatan keputusan di perusahaan atau organisasi sejenis. Apa sih filsafat manajemen itu? Filsafat manajemen menurut Frederick Winslow Taylor yaitu manajer akan lebih banyak bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian, serta dalam menafsirkan kepandaian para pekerja dan mesin-mesin menurut aturan-aturan, hukum-hukum, dan formula-formula, sehingga dengan jalan demikian akan membantu pekerja-pekerja melakukan pekerjaannya dengan biaya yang rendah bagi majikan dan penghasilan yang lebih besar bagi buruh. Kemudian, sejarah manajemen. Beberapa ahli berpendapat awal mula sejarah manajemen tidak mudah. Awal mula sejarah manajemen tidak mempunyai sejarah pramodern dan hanya merupakan pertanda-pertanda. Beberapa ahli yang lain mengungkapkan bahwa sejak dulu telah terdeteksi tindakan yang mirip manajemen pada masa pramodern akhir. Salah satu contoh adanya aktivitas yang paling tidak terdeteksi sebagai manajemen 4.500 tahun yang lalu, yaitu piramida Mesir, dibangun oleh ratusan ribu orang selama 20 tahun. Bisa dibayangkan, jika piramida tersebut dibangun tanpa ilmu manajemen, mustahil terbangun. Untuk membangun piramida itu, pasti dilakukan ini, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian pekerja dan juga bahan baku atau organizing, pengarahan pekerja
atau actuating, dan juga mengendalikan pengendalian, yaitu controlling, untuk memastikan semua yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Ada 4 fase perkembangan manajemen, yaitu pada fase pertama disebut dengan pemikiran awal manajemen. Fase kedua disebut dengan era manajemen sains. Fase ketiga disebut dengan era manusia sosial. Fase terakhir yaitu era modern. Apa sih unsur-unsur dari manajemen? Unsur-unsur dari manajemen itu ada 6. Yang pertama ialah man atau manusia. Unsur utama dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya adalah manusia. Manusia diperlukan dalam manajemen untuk melaksanakan beberapa aktivitas dalam mencapai tujuan. Misalnya dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Tanpa ada manusia, manajer tidak mungkin mencapai tujuannya. Ingat bahwa manajer adalah orang yang mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua ada money atau uang. Uang selalu dibutuhkan dalam perusahaan, mulai dari pendirian perusahaan hingga pengurusan perizinan pembangunan gedung, kantor, pabrik, peralatan modal, pembayaran tenaga kerja, pembelian bahan mentah, dan transportasi. Para pemilik modal menyisihkan sebagian dari kekayaannya untuk digunakan sebagai modal dalam kegiatan produksi. Dengan demikian, uang merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan produksi. Yang keempat yaitu ada material atau bahan-bahan material. Material atau bahan-bahan merupakan alat atau unsur manajemen untuk mencapai tujuan. Material ini digunakan sebagian besar dasar yang digunakan dalam proses produksi. Misalnya pada perusahaan roti. Perusahaan roti tentunya akan membutuhkan bahan-bahan seperti tepung, terigu, gula, dan sebagainya untuk menghasilkan roti. Yang keempat ada mesin. Mesin mulai memegang peran penting dalam proses produksi. Setelah terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap, sehingga banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin menonjol. Hal ini karena banyaknya mesin-mesin baru yang ditemukan oleh para ahli, sehingga memungkinkan peningkatan dalam produksi. Yang kelima yaitu ada metode atau cara kerja. Methods atau metode adalah cara melakukan pekerjaan. Agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat efektif dan efisien, maka diperlukan berbagai alternatif metode untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada itu market atau pasar. Badan usaha yang khususnya bergerak di bidang industri maupun usaha lain bertujuan mencari laba, maka unsur manajemen yang penting lainnya ialah pasar. Tanpa adanya pasar untuk memperkenalkan, memasarkan atau menjual hasil produksi, maka tujuan badan usaha tersebut tidak akan tercapai. Kemudian ada bidang-bidang manajemen. Bidang manajemen ini ada 5, yaitu ada manajemen perkantoran. Menurut William Leffingwell dan Edwin Robinson, manajemen perkantoran merupakan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan pegawai yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan pengaturan secara maksimal faktor-faktor produksi. Kegiatan dalam pengaturan faktor produksi tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Tujuan manajemen produksi adalah mengatur produksi barang atau jasa dalam jumlah
kualitas, harga, dan waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada manajemen pemasaran. Menurut Philip Blair, manajemen pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membantu individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan, sehingga yang mereka inginkan melalui penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dengan nilai orang lain. Di dalam manajemen pemasaran ada sebuah strategi yang dikenal dengan marketing mix yang meliputi produk, price, place, dan promotion. Kemudian yang keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan dikenal dengan istilah pembiayaan, pembelanjaan, atau permodalan yang dilakukan dalam rumah tangga, baik individu, perusahaan, maupun rumah tangga pemerintah. Manajemen keuangan merupakan kegiatan memperoleh dan kegiatan utamanya yaitu menentukan sumber dana yang diperlukan, mengelola dana yang diperoleh dari aktivitas ekonomi, serta menentukan penggunaan alokasi sumber dana yang diperlukan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Manajemen personalia. Personalia atau kepegawaian mengandung arti keseluruhan orang yang bekerja pada suatu organisasi tertentu. Manajemen personalia merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan kompetensi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan. Nah, kemudian ialah fungsi manajemen. Yang pertama ialah fungsi perencanaan atau biasa disebut dengan planning. Perencanaan merupakan proses awal yang digunakan untuk menetapkan tujuan dan visi organisasi. Dalam fungsi ini identik dengan penyusunan strategi, standar, serta arah dan tujuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian, yaitu organizing. Pengorganisasian dalam fungsi ini merupakan bagaimana hubungan mengatur sumber daya baik manusia maupun fisik supaya tersusun secara sistematis berdasarkan fungsinya masing-masing. Dengan kata lain, fungsi ini lebih menekankan tentang bagaimana mengelompokkan orang dan sumber daya agar dapat menyapu. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengarahan atau directing. Fungsi manajemen dalam pengarahan lebih menekankan pada upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja dengan optimal, mulai dari pemberian bimbingan kerja, pemberian motivasi, menjelaskan tugas rutin, dan lainnya. Fungsi pengendalian dalam fungsi ini, pengendalian lebih menekankan pada sebuah evaluasi dan penilaian atas kinerja yang selama ini dilakukan dan berjalan. Dengan fungsi ini akan terlihat apakah sesuatu hambatan atau tidak dalam proses mencapai tujuan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang asas-asas manajemen. Menurut Henry Fayol dalam Melayu SP Hasibuan mengemukakan ada 13 asas manajemen, yaitu sebagai yang ditampilkan pada presentasi ini. Yang pertama adalah division of work atau pembagian kerja. Asas ini berkaitan dengan keterbatasan manusia dalam mengerjakan suatu pekerjaan, yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, dan keterbatasan perhatian. Yang kedua yaitu authority and responsibility atau wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab atasan dan bawahan dalam suatu organisasi atau perusahaan harus ada sebagai bagian efisiensi dan efektivitas organisasi. Wewenang menimbulkan hak dan tanggung jawab menimbulkan kewajiban. Yang ketiga yaitu disiplin.
Disiplin berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perusahaan atau organisasi terhadap perjanjian dan peraturan yang telah disepakati. Yang keempat, ada unity of command atau kesatuan pemerintah. Bawahan hanya menerima perintah dan bertanggung jawab kepada seorang atasan, tetapi seorang atasan dapat memberi perintah kepada beberapa orang bawahan. Yang kelima, ada unity of direction atau kesatuan arah. Setiap bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, dan satu atasan supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama. Kemudian ada subordination of individual interest into general interest, yaitu kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Setiap orang dalam perusahaan atau organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama atau kelompok di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang ketujuh, ada remuneration of personnel, pembagian gaji yang wajar. Gaji dan jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan sehingga memberikan kepuasan yang maksimal bagi bawahan dan atasan. Yang kedelapan, ada centralization atau pemusatan wewenang. Setiap perusahaan atau organisasi harus mempunyai pusat wewenang tanpa mengabaikan situasi-situasi khas yang dapat memberikan hasil ke seluruh yang memuaskan. Kemudian yang kesembilan, ada scale of claim. Alur pemerintah atau wewenang dari atasan ke bawah harus berjenjang dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah dengan cara berurutan. Kemudian ada order atau keteraturan. Asas ini dibagi atas material order dan social order. Selanjutnya ada inisiatif atau inisiatif. Pemimpin harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dengan memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. Dan yang terakhir adalah esprit de corps atau kesatuan. Kesatuan kelompok harus dikembangkan dengan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik sehingga terwujud kekompakan kerja dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Pimpinan perusahaan harus membina karyawan agar merasa ikut memiliki perusahaan tersebut. Sekian penjelasan saya tentang apa itu filsafat ilmu manajemen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.